Wah, saya ditangkap Pak polisi, guys. Lah iya, kalau ada sesuatu hal yang kira-kira nggak baik, ya sampean kasih tahu biar baik. Kalau ada yang salah, ya dikasih tahu biar tidak salah. Kita sebagai warga negara yang taat dengan hukum, tentunya tidak mau melanggar hukum. Tapi terkadang walaupun niat kita baik, tetapi kalau dilakukan dengan cara yang nggak baik pun terkadang jadi nggak baik. Makanya kita juga butuh nasihat dari jenengan sekalian. Enek sing ngarani Gus, masih gak Gus tenanan. Enek sing ngarani Kiai, masih gak Kiai tenanan. Tapi juga saya ini banyak salahnya. Jadi saya menerima masukan dari siapapun dan dari manapun yang sekiranya itu baik, pasti saya terima. Oh, Salim sik. Kalau niki setruk naik mboten masalah setruk. Setruk ora masalah setruk. Mantap. Pun nerima. Jos. Pun setruknya pun nerima, cuma saniki niku kula nggak ada masalah istri kula. Mboten enten nafsu makan, mboten saged ireng, pikire was-was. Kudu teng jeding niku ngantos ping gangsal, ping sekawan. Teng jeding kula niku saged. Sing tenang. Kula niku saken. Wah, Pak polisi cah, aku ditangkap wedi aku. Tenan. Jero kan. Salim sik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ganteng-ganteng ya polisi ya. Aku ya ora dadi polisi ya. Sehat-sehat, semangat, barakallah. Tenan. Wetenge cilik-cilik polisi ya. Jangan sehat, semangat. Tenan. Kayaknya kopi jumukne banyu ngombene ning anu. Iki Salim, Pak. Polisi edan lek kowe iki. Edan lek kowe iki. Edan ra katokan. Tapi lanangi kadang-kadang kudu aja katokan lho ya. Undur niku atos sing gangsal. Teng jeding niku. Ya kula niku saken mergi fisike niku terlalu lemah. Iya. Tak bantu. Ora usah mikir piye-piye. Ning kene iki amit ya. Aku ki ancen ya butuh duit, tapi duit ki enggak segalane. Ancen aku ya butuh mangan, tapi ora uripku ki dienggo mangan. Mangan tok nggo ben urip ngono. Cara urip ra butuh mangan ora mangan. Dadi ngono ae, tak bantu. Kira kula paciran. Iya. Ramongan. Heeh. Rene mau numpak apa? Kali numpak kula. Oh alah. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisirdat sifat kuat-kuat saka kersane Gusti Allah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenengan tak wahi garam, ya, garam. Engko siramno ndek omahmu, ya. Terus nggo mandi awakmu karo bojomu. Jimukno garam kae. Sak paket kene. Terus mengko dinggo nyiramne ning ngarep omahmu. Ya muga-muga kanthi sarana iki iso ngilangi kabeh permasalahane penyakite. Tapi iki mung kabeh mung sarana ya. Gusti Allah sing entokne. Awake dhewe oleh ndonga, oleh ikhtiar. Tapi Gusti Allah sing nentokne. Moga-moga sampean diparingi kesabaran.
becik kamulyan mulya dunya mulya akhirat, selamat dunya selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gusti Allah, kula nyuwun paringono kabecik kamul mulya dunya. Kita palingi gratis ya. Iki siramno nek omahmu, iki nggo mandi sak keluargamu ya. Sak bojomu ya. Iya. Iki siramno kabeh ning arep omahmu, ning jero omahmu, ning pinggirmu, ning sampe kok jedingmu ya. Oh, ngoten. Heeh. Ya. Masalah setruk pun ikhlas kula. Mantep. Sampun Nggih. Diterapi rumiyin kali santri nggih. Sehat, semangat. Pun bau pun. Heeh. Alhamdulillah. Sik tak anu sik ya, tak cerita titik ya. Iki ya nyuwun dongane sampean kabeh iki. Mergo aku kan kena fitnahan iki. Kena fitnahan jarene aku nyabuli wong wedok. Lah sebenarnya masalah fitnah ngene iki aku ora dadi masalah. Sing penting aja sampai ngerembet ning pondok maupun ning warga. Kuwatire kadang ini wong ora ngerti terus demo kan repot engko. Padahal sing tak arani sing ngarani tak cabuli kuwi aku ya ora kenal. Tapi kene tanggaku untung ya iso jelasno lah ya. Dadi lek enek wong yen nek Bu Erni kan omahku iki. Lek enek wong tekon tentang bab jereke Samsudin iki cabul ya. Lek memang ngerasa tak cabuli kon lapor polisi ngono ae. Dadi aja mung sekedar ngarani. Lek mung sekedar ngarani kabeh wong iso ngarani. Sing ora iso iki mbuktekno. Lek ngarani kabeh wong iso, tapi mbuktekno ora mesti iso. Ki aku ikat pertama kali bangun pondok sekitar 5 tahun dhisik diarani ngapusi, diarani nipu, diarani cabul kat biyen. Cuman kabeh ya ora enek buktine. Cuman karena kono akeh kancane iki sing dadi masalah. Karena yang sana itu banyak temennya. Nah, teman-temannya ini diajak untuk membenci saya. Ini yang paling repot. Ketika ada orang yang benci, terus ngajak orang lain membenci kita. Nah, yang diajak ini juga belum tahu permasalahannya. Tapi karena sudah dengar tentang jelek-jeleknya, akhirnya ikut-ikutan benci. Ya kan? Sampai ikut-ikutan Deddy Kombuser ikut-ikutan, ya. Sampai Ustadz Faijar ya milu-milu ya kayak. Sampai dokter ya milu-milu. Enggak ngerti permasalahan nih. Nah, inilah yang paling bahaya zaman sekarang ini adalah hasutan dan juga adu domba. Ya kalau saya dituduh itu dari setahun yang lalu sampai sekarang nggak ada apa-apa. Cuman masalahnya kalau udah dituduh seperti ini kan nanti namanya juga berbeda kayak gitu. Apalagi yang belum tahu terus dengar-dengar tok ya, nanti jadi prasangka itu. Ya mohon doanya. Ini tadi kan ada banyak polisi ke sini. Tapi raro lek polisi-polisi santriku. Enggak ke sini silaturahmi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih nyuwun dongane jenengan sedaya. Semoga selamat ya. Selamat dunia, selamat akhirat. Kedap nggih. Kedap nggih. Santai mawon. Assalamualaikum. Wah, saya ditangkap Pak polisi, guys. Lah iya. Kayak gini. Iki kok nganu judule Gus Samsudin ijek rukiahan ditangkap polisi ngono. Oh, tenan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Matur suwun dari Polres mau mampir di sini, mau silaturahmi di sini. Alhamdulillah, nyuwun bimbingane. Kalau ada sesuatu hal yang kira-kira nggak baik, ya sampean kasih tahu biar baik. Kalau ada yang salah, ya dikasih tahu biar tidak salah. Kita sebagai warga negara yang taat dengan hukum,
tentunya tidak mau melanggar hukum. Tapi terkadang walaupun niat kita baik, tetapi kalau dilakukan dengan cara yang nggak baik pun terkadang jadi nggak baik. Makanya kita juga butuh nasihat dari jenengan semua. Mas Yotah saya itu dikatakan pengasuh pondok pesantren, Mas Yotah dikatakan pengasuh majelis dzikir, Mas Yotah dikatakan enek sing ngarani Gus, Mas yo gak Gus tenanan. Enek sing ngarani kiai, Mas yo gak kiai tenanan. Tapi juga saya ini banyak salahnya. Jadi saya menerima masukan dari siapapun dan dari manapun yang sekiranya itu baik pasti saya terima. Kayak contohnya, saya jujur senang ketika kemarin itu sempat ada demo. Saya senang karena di setiap kejadian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjadikan. Kalau di dalam ilmu hikmah dikatakan bahwa di dalam setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Alhamdulillah dari demo kemarin itu akhirnya dari sebuah padepokan menjadi pondok pesantren. Dan pengasuh pondok pesantren tempat ini bukan tanggung-tanggung, tapi langsung kiai saya, Abah Yai Syahuddin Rohman. Beliau adalah ketua MUI Blitar, dan beliau juga alhamdulillah pernah menjabat menjadi ketua DPR di Blitar sini dulu. Tapi sekarang beliau fokus di ketua MUI Blitar. Dan saya pun juga menerima masukan dari jenengan semua, anak-anak muda yang luar biasa, menjadi abdi negara. Pokoknya sementing niatnya ngibadah ngoten mawon. Saya itu jujur nggih, kalih panjenengan semua Pak Polisi, saya itu sebenarnya adalah bodoh-bodohnya orang, demi Allah. Saya itu adalah hina-hinanya orang dan buruk-buruknya orang. Saya sekolah aja nggak tutup. Jadi 3 bulan sudah selesai sanawiyah itu saya keluar. Tapi ini jangan dicontoh untuk yang lainnya ya, karena ini hanya untuk saya. Enggak, aku cerita nangis. Jadi 3 bulan sebelum saya selesai sekolah itu, kalau di sini SMP, di sana sanawiyah, itu saya keluar. Kenapa saya keluar? Karena bapak saya sakit. Beliau sakit waktu itu masih sekitar 4 tahun. Waktu pertama 3 tahun sakit yang pertama itu masih bisa jalan gitu. Paling saya cuman kayak ngasih makan, nyuapin kayak gitu. Tapi setelah saya udah mau lulus sekolah, itu beliau itu brek gitu loh. Jadi nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring, pokoknya nggak bisa lah. Jadi makan itu saya suapin. Kalau minum ayah saya itu pakai sedotan kayak gitu. Kalau cebok ya saya cebokin, kalau mandi saya mandikan gitu. Ini cerita ini real. Sampai polisi tentu bisa menilai mana cerita yang ngarang kan, skala psikologinya, mana cerita yang apa adanya. Akhirnya saya memutuskan gini, saya bilang waktu itu menghadap ke kepala sekolah waktu itu. Karena saya ini ketua OSIS dulu waktu masih sekolah. Dan saya ketua OSISnya kan. Jadi kalau ada iuran-iuran kayak gitu kan pasti saya. Jadi saya deket sama kepala sekolah itu. Dan setiap acara-acara di sekolahan ini, alumni-alumni sekolah di Lampung mungkin pada tahu. Kayak kemarin saya pulang tuh kumpul. Itu selalu saya yang jadi, bahkan kalau acara-acara maulidan itu saya yang ceramah dari dulu itu. Jadi saya menghadap waktu itu ke kepala sekolah, saya bilang saya mau keluar dari sekolah kayak gitu. Kayak mana yang mantah kayak gitu. Wes sampean tak anggap anak wes, sampean sekolah tak biayai wes kayak gitu. Saya bilang ya kalau biayai saya mungkin enggak apa-apa, tapi yang ngurusin orang tua saya siapa Pak kayak gitu. Sedangkan ibu saya kan harus jadi pembantu rumah tangga. Ibu saya harus jadi pembantu rumah tangga untuk ngasih makan saya sama ayah saya. Terus akhirnya beliau tarik nafas gitu, terus bilang, "Hei itulah." Ya wes, kamu nggak keluar enggak apa-apa, tapi nanti bisa sekolah paketan kayak gitu kan. Terus akhirnya saya pulang sampai ke rumah, saya bilang sama ayah saya manggilnya kan Pak, aku tak keluar sekolah gitu. Saya mau fokus mau ngurus jenengan itu. Terus beliau bilang ya nggak usah keluar. Cuma saya bilang saya tak keluar. Itu akhirnya ya dengan berat hati beliau mengizinkan. Karena waktu sekolah pun juga nggak memper gitu loh bahasanya itu. Karena kalau sekolah itu pernah ya saya sekolah itu, ini anak saya ini anak yang dititipkan di sini. Jadi semua anak yang dititipkan di sini itu gratis. Makannya, tempat tinggalnya,
Dan ada anak-anak dari sini juga saya titipkan di Lirboyo, di pondok-pondok yang lainnya itu. Jadi semua yang mondok di sini itu gratis, tidak ada yang dipungut biaya. Bahkan anak kecil yang 10 tahun, yang 7 tahun dititipkan di sini pun juga gratis, nggak ada yang dipungut biaya. Dan kalau pengobatan di sini saya jelaskan sekalian. Di sini itu mulai dari pendaftaran, konsultasi, terapi itu gratis. Jadi di antara kayak datang tadi itu sekitar 100 orang, 50 orang itu yang ngasih uang atau yang mahar itu paling 3 orang, 1 orang. Yang 49 orang, 48 orang itu gratis. Jadi yang bayar itu hanya bagi yang mau dan yang mampu. Jadi pengobatan di sini itu psikis, non medis, terus medis gitu. Maksudnya suka marah, terus akhirnya cara bahasa kitanya itu kemasukan, itu ketempelan, terus akhirnya jadi penyakit itu. Nah itu untuk yang psikis sama non medisnya gratis. Hanya untuk yang non medisnya kalau dokter itu pakai kimia, di sini itu pakainya herbal, madu, kunir, kayak gitu. Nah itu aja bagi yang mau beli itu aja, boleh ditanya sama mumpung di sini. Di antara 40 orang itu paling yang bayar 1-2 orang. Yang tadi ngumpul sampai datang itu nggak ada yang bayar. Jadi pertama ditangani dulu yang sakit parah, terus nanti baru yang masalahnya setengah-setengah kayak sakit perut, dan baru yang nanti yang umum. Umum tuh ngobrol-ngobrol biasa, konsultasi tentang keluarga, tentang usaha kayak gitu. Itu terakhiran. Saya terima tamu tuh dari siang sampai subuh. Nah kembali ke cerita saya tadi itu. Terus akhirnya saya ngerawat orang tua saya itu karena saya keluar dari sekolah tuh sekolah pun nggak memper gitu loh. Karena pernah waktu sekolah itu setiap berangkat sekolah sepatu itu selalu saya tenteng. Karena kalau masuk ke sekolah itu kan sepatu kan dilepas kan, taruh di luar kan. Itu pasti waktu berangkat ya saya tenteng, nanti pulang ya saya tenteng. Nggak tak pakai itu loh. Terus akhirnya pernah ditanya sama teman saya, jenengan itu awakmu ki nyapa sepatumu rambut gawe iki. Alah males engko ya dicolin neh. Padahal nggak kayak gitu. Sepatunya kalau dipakai mangap. Jadi saya malu. Akhirnya kalau sekolah itu tak tenteng kayak gitu. Terus kalau belajar IPA kan dibagi IPA fisika, IPA geologi kayak gitu kan. IPS sejarah, ada IPS kayak gitu kan. Nah, itu pernah waktu sekolah IPA itu guru suruh ngumpulkan kan IPA geologi. Ya yang tak kumpulin IPA fisika kayak gitu. Terus saya dimarahin, "Nyapa kok yang dikumpulnya buku ini kan nyontek ta?" "Enggak, Bu," saya bilang gitu. Itu bukunya saya bagi 2. Jadi satu untuk IPA fisika, satu untuk IPA geologi kayak gitu. Nah yang di awalnya kan IPA fisika kayak gitu, seneni. Karena apa? Karena nggak mampu untuk beli buku satu tuh loh, nggak mampu. Belinya setengah kayak gitu. Jadi terus akhirnya karena kepepet terus sudah nggak punya apa-apa, saya akhirnya keluar dari sekolah kayak gitu. Karena kalau cuman masalah pendidikannya nggak masalah, cuman biayanya nggak ada. Terus intinya gini Kang, saya bilang tadi saya itu sebenarnya bodoh-bodohnya orang, ya cengah-cengahnya orang kayak gitu. Cuman sekarang ini saya itu usaha apapun itu kayak jadi gitu. Omong saomong pun kayak jadi kayak gitu. Saya juga nggak nyangka waktu saya datang ke Blitar ini, saya dulu ikut Abbas Syed Al-Ghazali. Terus saya dulu diperintahkan di Blitar, saya ke Blitar oleh Mbah Ihsan. Kesini pun saya jalan kaki kok dulu itu, cari rongsok kayak gitu. Tapi cari rongsok ya dari mulai cari rongsok bawa karung sampai bawa sepeda motor, akhirnya punya mobilnya dari saya dulu punya 7, sampai punya karyawan itu 29. Terus sekarang itu saya jadi suppliernya pabrik. Jadi kalau sampai ngecek di pabrik yang Ying itu, di pabrik besi itu, di pabrik kerdus itu, ompung itu saya punya nama. Jadi siapapun yang kirim barang ke sana itu bayarnya ke saya. Jadi kalau kirim barang nanti saya yang bayar dulu, nanti pabrik bayar ke saya. Tapi saya dapat fee dari situ. Makanya saya kerja nggak kerja itu per hari dapat 3 juta, 2 juta, walaupun saya nggak kerja. Jadi kalau orang berpikir bahwa saya itu kerjaannya cuma punya pondok tok, ya enggak sebenarnya. Terus saya itu setelah punya usaha, terus orang itu datang gitu minta didoakan, walaupun bisanya cuma bismillah, tapi alhamdulillah kok ya mari kayak gitu. Itu sebenarnya bukan dari kepintaran saya, bukan dari hebatnya saya, tapi rahasianya tak buka ya. Sebenarnya rahasia dari ngurusin orang tua tadi. Jadi selama 7 tahun itu saya ngerawat orang tua saya. Mandi saya mandikan, itu cebok saya ceboki, makan saya suapi. Terus kalau minum itu beliau dulu pakai sedotan.
Sampai beliau meninggal itu di pelukan saya. Ayah saya itu meninggalnya di pelukan saya. Kemarin haulnya itu dihadiri langsung sama pengasuh pondok ini, yang fotonya tak pajang itu, Abah Syaihuddin itu. Jadi intinya jenengan, kalau saya boleh berpesan bahwa kita itu mulia karena kita itu memuliakan orang tua. Siapa orang yang pengen hidupnya mulia, maka muliakanlah orang tua. Siapa yang pengen hidupnya bahagia, kuncinya satu, bahagiakan orang tuamu, itu aja. Pokoknya siapa yang membahagiakan orang tua pasti itu hidupnya bahagia. Bahkan ketika kita pengen anak kita nanti berbakti kepada kita, kuncinya cuma satu, kita berbakti ke orang tua. Mas yo kon ndonga sampai ndumbli, sampai kecapen, mbok kon ndonga sampai nangis-nangis paribasan kowe metu darah. Pengen anakmu berbakti sama kamu. Tapi kalau kamu nggak berbakti sama orang tuamu, percuma, ndumbli. Nggak akan ada gunanya. Makanya tidak jatuh dari. Nah makanya saya bilang ke beliau-beliau yang datang ke sini. Makanya kayak kemarin ini ada orang galak ya, ada di channel YouTube saya. Beliau itu punya kanker getah bening. Datang ke sini itu intinya wis mentok masuk stadium 4, harus dioperasi. Terus beliau itu minta doa sama saya, bilang wis kamu cuci kaki ibumu ya, terus kamu minum, terus kamu buat mandi. Alhamdulillah kemarin datang ke sini, demi Allah demi Rasulullah, ada videonya, alamatnya pun saya cantumkan itu. Ya dengan izin Allah 41 hari ini hilang. Terus ini orangnya masih ada di sini sekarang, masih di depan. Masih ada yang kamu ngomong tadi, masih di depan sini kan? Yang tadi dengan ajak ngobrol. Barusan tadi yang tadi punya sakit mah kronis, masih ada? Udah pulang ya? Tadi itu ya kayak gitu, beliau punya sakit mah sampai kronis, terus kena ke liver. Liver itu kalau menurut kedokteran sangat sulit diobati loh, sampai keluar cairannya itu keluarnya di luar usus. Jadi perutnya itu membesar, bukan di dalam usus. Itu tapi jangan dicontoh ya. Saya bilang wis mangano cabe ya, aku bilang gitu. Tapi ini bukan untuk semua orang, hanya untuk satu orang itu. Orangnya kesini sekitar tahun 2000 kemarin. Jadi masih di Padepokan Lama. Sekarang kesini orangnya udah kerja, makan biasa kayak gitu. Yaitu semuanya bukan karena hebatnya saya, bukan. Karena di dalam dunia ini nggak ada orang hebat. Orang yang hebat itu yang mampu menahan hawa nafsunya. Itu orang yang hebat. Jadi hal-hal semacam itu yang paling penting, bagaimana kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung dengan pusat kayak gitu. Nah, untuk nyambung dengan pusat itu melalui dengan 3 hal. Makanya di Pondok Nuswantoro itu pertama pembangunannya itu gerbangnya dulu yang besar. Gerbang itu kalau orang Jawa bilang gapuro. Gapuro itu artinya adalah sepuro. Jadi jaluk sepuro segede sih. Makanya saya bikin gapuro itu, kalau bikin rumah udah jadi itu. Itu harganya 250 juta itu. Saya bikin gapuro itu. Sebelum saya bikin pondok, saya bikin gapuro dulu. Jadi jaluk sepuro sih. Gapuro itu jaluk sepuro. Terus di atasnya gapuro itu ada 3 gunung. Gunung itu kalau orang Jawa bilang artinya dunung. Gunung itu lancip ke atas, nujunya ke atas, nujunya ke Allah. Jadi untuk menuju ke Allah itu harus lewat 3 hal. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah baginda Rasulullah, dan yang ketiga ini orang tua. Jadi untuk sampai ke Allah itu nggak bisa langsung ke Allah. Yang pertama harus dapat Rahman Rahimnya dulu, yaitu orang tua. Rahim itu rahim ibu, Rahman itu bapak. Lalu yang kedua lewat baginda Rasulullah baru sampai ke Allah. Kalau di dalam ilmu hikmah ini disebut dengan kapas, benang, kain, baju. Adanya baju sebab adanya kain, adanya kain sebab adanya benang, adanya benang dari kapas itu. Ngoten niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana anunya? Ini minumannya, ambilin. Dari mana saja ini tadi? Jauh patroli saingan baru. Heeh. Terus kesini mau nangkap saya? Patroli ke arah barat sasarannya wilayah Kademangan.
Pademangan pas di Pondok Nuswantoro ya. Jadi Mas Tapi bukan untuk nangkap saya, bukan ya? Bukan ya? Wah, aku agak ketar-ketir aku. Jadi Mas Iba kesini pertama patroli, kedua Ya. Mengharapkan kedatangan Gus nanti di acara Gus hari Minggu. Wah, aku diundang. Wah, suatu kehormatan iki. Samsudin Hoah tenan diundang goes sepeda ontel ya. Ya, hari Minggu Gus. Iya, saya kalau bisa datang, tapi kalau nggak bisa ya mendoakan itu. Karena yang jelas kita mendukung lah apapun yang dilakukan itu untuk bisa guyup rukun dengan masyarakat. Apalagi polisi ini memang sebagai dikatakan ya pelindung ya juga pengayom masyarakat kan. Makanya saya dukung apapun itu, yang penting dekat dengan masyarakat. Saya insya Allah ya support 100%. Kalau masalah datangnya ya nggak tahu juga. Yang penting doanya. Ya nanti nggak tahu karena kita ini nggak punya sepeda. Aku duwe sepeda unta. Iku sih tok. Jam berapa nanti? Pagi jam 7. Oh, jam 7. Siap. Panjenengan siapa namanya? Lo Siba. Asif Al-Fatihah. Sudah sering ke sini ya? Nggih. Berapa kali ke sini? Nggih. Pertama niku nggih wonten demo-demo niku. Oh, heeh. Beliau kalian di sini katanya. Sampai malam ngantos anjing nggih mriki. Oh, berarti jenengan yang jaga tempat ini juga lah ya? Barakallah. Bang, Mas rame-rame. Pantesan tadi pertama lihat kok pengen baca Al-Fatihah saya. Terus. Kalau kan riyen kan teng patroli anak buah ini Pak Kasat. Wah. Nanang niku. Jadi wonten napa-napa nggih. Sing dihubungi kula bagian patroli. Mantap. Kabar nggih. Siap. Terus sakniki mboten teng patroli mobil, Siap. tapi sakniki kan mimpin anggota nyar-nyar niki damel trail. Wow, ini berarti anggota muda-muda semua, angkatan baru. Nggih. Masih sabar. Mantap. Mantap lah. Masih pemberi jarak. Ini jadi pengalaman nggih untuk adik-adikku semuanya, bahwa yang penting ketika ada masalah itu jangan dijadikan masalah gitu. Apapun itu. Karena setiap soal itu pasti ada jawaban. Kita pernah sekolah ya. Sekolah itu kalau kita dikasih soal pasti pelajarannya itu sudah pernah diajarkan. Kita itu cuma disuruh untuk bermuhasabah diri. Cuma disuruh untuk introspeksi. Hanya disuruh untuk berpikir itu tok. Setiap ada soal itu. Jadi setiap ada soal itu jangan dijadikan persoalan. Ojo kok malah ngombe, ojo kok malah ngamuk, ojo kok malah mbacok semane dilokne wong. Tapi setiap persoalan itu hanya kita gunakan untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh ngeten nah. Ketika kita mungkin diomelin sama orang atau dihina sama orang, nggak usah jadikan masalah. Jadikan penyemangat mawon. Semuanya saya, Allah Samsudin kayak iso apa, trik tok isone kayak gitu kan. Tapi yang terpenting kita melakukan dari hati, niatnya baik, kita nggak nipu, kita nggak merugikan orang, terus lanjutkan. Jadi masalah nggak? Nggak akan jadi masalah. Tapi kalau kamu dihina orang, kamu bawa golok, kamu baca orang, itu namanya masalah, kamu bikin masalah. Kamu dimarahin istri, loh istri marah itu biasanya karena apa? Karena sayang, loh itu, karena perhatian gitu. Tapi kalau kamu dimarahin istri terus kamu marah, mbok kaplok pok, bojomu minggat. Dan kamu bisa dipenjara kalau kamu nampar istri kayak gitu. Tapi kalau kamu itu bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, ketika kamu dimarahin istri, oh berarti istriku sayang, iya kan? Ya tinggalnya mbok sayang, wis selesai toh masalahnya, kan kayak gitu. Makanya saya kemarin itu sempat viralnya kayak begitu, itu saya malah senang. Sampai kalau tiap malam itu saya sering ketawa sama istri saya. Gusti Allah itu benar-benar maha adil kata saya. Keadilan Allah itu benar-benar, Gusti Allah itu benar-benar maha asik lah kayak gitu. Jadi dari saya bukan siapa-siapa, terus akhirnya terkenal banyak orang, terus akhirnya dijatuhkan, terus akhirnya saya tambah senang lagi sekarang. Sekarang ini masih pasien saya itu banyak, orang yang datang ke sini banyak, tapi mereka itu semuanya udah tahu kejelekan saya. Gus Samsudin nipu, Gus Samsudin
cabul, Gus Samsudin, terik dan lain sebagainya. Kayak gitu kan? Yang kata orang kan kayak gitu kan. Akhirnya mereka datang ke sini itu tujuannya nggak ada yang lain kecuali silaturahmi. Terus sekarang kalau ke sini nganggap saya sakti udah nggak ada, saya udah di framing segitu dahsyatnya kok. Dan yang nyerang saya nggak tanggung-tanggung. Yang nyerang saya nggak tanggung-tanggung. Orang atas loh, Samsudin, Cah Blitar yang cilik tukang rosok sampai dibahas jadi komposer, dokter, Ustadz Faizal, Ustadz Wahabi, Indonesia di kafe nyerangnya. Cuma namanya santai-santai aja, malah tak bercanda. Oh tenang gitu. Banyak orang yang datang ke sini banyak, tapi mereka itu semuanya udah tahu kejelekan saya. Gus Samsudin ibu, Gus Samsudin cabul, Gus Samsudin terik dan lain sebagainya. Kayak gitu kan? Kata orang kan kayak gitu kan. Akhirnya mereka datang ke sini itu tujuannya nggak ada yang lain kecuali silaturahmi. Sekarang kalau ke sini nganggap saya sakti udah nggak ada, saya udah di frame segitu dahsyatnya kok. Dan yang nyerang saya nggak tanggung-tanggung loh. Yang nyerang saya nggak tanggung-tanggung. Orang atas loh, Samsudin, Cah Blitar yang cilik tukang rosok sampai dibahas jadi komposer, dokter, Ustadz Faizal, Ustadz Wahabi, Indonesia. Namanya santai-santai aja, malah tak buat bercanda. Tenang kayak gitu. Yang penting masalah itu nggak dijadikan masalah selama kita nggak melakukan masalah. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, dalam arti saya punya prinsip begini, polisi itu nggak bisa menjarain orang. Kalau prinsip saya, malaikat itu tidak bisa memasukkan orang ke neraka, nggak bisa. Yang memasukkan orang ke penjara itu kelakuannya. Asalkan dia nggak nyuri, dia nggak pakai narkoba, dia nggak bunuh orang, dia nggak melakukan kriminal, nggak akan bisa dimasukkan penjara. Nggak akan, demi Allah. Al-Quran berani di kepala saya, nggak akan bisa. Selama tidak melakukan kriminal. Tapi masyota, polisi itu nggak bisa masukin kamu ke penjara. Kalau kamu melakukan kriminal, demi Allah, kamu bakal masuk penjara. Bukan cuma polisi, tapi diri kamu sendiri yang memasukkan kamu ke penjara. Itu sudah pasti. Apa yang memasukkan ke neraka itu Allah? Bukan. Apakah masukkan neraka itu malaikat? Bukan. Kelakuan kamu, kata saya. Kelakuan kamu. Jadi selama kelakuan kamu baik, kamu nggak melanggar hukum, kamu nggak melakukan kriminal, nggak usah takut, nggak akan terjadi apa-apa. Masyota, saya itu bukan 1-2 orang loh, jutaan loh. Subscriber saya cuma 1 juta, saya melawan 22 juta subscriber. Jadi komposer 22 juta loh. Bayangkan, bukan cuma itu, didukung lagi sama dokter, didukung lagi sama Faizal, didukung lagi sama Ustadz Wahabi. Wow, mantap. Aku terkenal aja. Saya waktu itu cuma satu. Saya pulang ke rumah ibu saya bilang, Bu, kalau saya salah, segera saya dilaknat sama Allah. Kalau saya benar, tolong Allah lindungi saya. Ibuku tak kon wudu, tak suruh ngelangkain saya 7 kali. Tak suruh ngelangkain saya 7 kali, ibu saya duduk, tak cuci kakinya, tak minum airnya. Kalau memang saya benar, saya akan ditolong oleh Allah. Kalau saya salah, saya dibendu sama Allah. Itu tok saya. Setelah itu santai-santai aja. Ya sampai sekarang ini. Malah sekarang bukan cuman sekedar bisa bertahan, tapi pondoknya malah jadi, padepokannya jadi pondok pesantren. Dan yang mimpin langsung Ketua MUI Blitar. Dan mohon doanya juga, ini saya mau bikin pondok khusus untuk menampung gangguan jiwa. Karena di sini ini ada gangguan jiwa. Kemarin Pak Kepala Desa itu datengin saya. Beliau bilang, Gus, ayo orang yang gangguan jiwa kita bawa ke dinas sosial. Saya bilang gini, saya ini kelihatannya mawon Mbak, doain orang. Padahal saya itu sebenarnya dapat barokah dari mereka-mereka ini yang sakit, termasuk yang gangguan jiwa. Orang yang gangguan jiwa ini, yang namanya jiman itu boleh diusut kok, boleh dicek oleh polisi. Datang ke sini sama keluarganya, ngadep ke saya, Gus, ini di rumah mau bunuh keluarga, di rumah tuh ngamuk-ngamuk, saya gimana gitu. Nggih pun Bu, nanti kita doakan di sini. Nggak taunya besoknya keluarganya pulang, nggak pamit sama saya. Yang gila ditinggal di sini. Cuman saya orangnya tuh di telepon sama saya, nangis di jalan.
Gus, mohon maaf saya pulang, saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, anaknya tak tinggal, saya cuma diem tok, nggih pun Bu gitu. Tapi telepon dari jalan udah pulang, terus dimatikan, nggak bilang apa-apa sama saya. Terus anaknya itu di sini, yang Juman itu. Tapi alhamdulillah di sini mau sholat ya. Udah mau sholat bisa diajak ngomong, nggak pernah sekalipun ngamuk, nggak pernah sekalipun ngamuk. Dan siapapun yang mau ngambil, ya tidak saya izinkan karena ini titipan dari keluarga. Dan saya pun dari dulu cita-cita saya pengen ngurusi orang gangguan jiwa. Karena basicnya saya dari kecil itu di pondok pesantren yang khusus nanganin orang gangguan jiwa. Jadi saya sekarang ini pagi tadi ke Makom Sunan Bungku dan ada orang agamanya Katolik, pastor gitu yang punya gereja itu nemuin saya. Saya punya tanah di samping makom itu. Saya itu ngimpi katanya, boleh ditemuin ini di Perbatasan Tulungagung Blitar ini. Ini Pak siapa namanya? Ini Perbatasan Tulungagung Blitar ini ada gereja. Ada gereja. Maju dikit ada gereja. Ya, yang punya gereja itu nemuin saya. Saya itu dibeli siapapun nggak boleh. Bolehnya cuma dibeli jenengan gitu. Loh kok boleh dibeli saya Pak? Ya nggak tahu, hati saya kayak gitu, padahal beda agama. Terus sudah ditawar uang katanya 4 juta, dikasih ke saya cuma 2.500.000. Luasnya itu berapa ru gitu, totalnya tadi uangnya itu 1,2 M. Itu nanti saya beli, insya Allah. Saya baru kumpul-kumpul uang ini. Itu nanti di atas itu mau saya bangun Pondok Nuswantoro 2. Di situ khusus untuk menampung orang gangguan jiwa. Mohon doanya dari jenengan, dan itu digratiskan. Gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Yang karena kena narkoba atau kena gangguan jiwa atau karena pikiran atau karena 4 orang sakit ini cuma karena 4. Kalau enggak sakit karena nasab, keturunan, karena pikiran, kalau enggak karena obat-obatan atau terlarang kayak gitu itu. Itu yang orang kayak gitu. Tadi masuknya sampun Tulungagung ya? Iya. Tulungagung. Maksudnya atas masih Blitar no. Perbatasan Tulungagung sudah Tulungagung. Cuci tangan dah Mas? Iya, cuci tangan. Tumutnya Tulungagung berarti? Tumut Tulungagung. Sudah masuk Tulungagung, iya. Dan sangat ini cuman beda berapa meter itu Tulungagung Blitar. Di atas puncak gunung tuh loh. Gunung Sunan Bungku. Sunan Bungku. Tulungagung. Nggih nyuwun dongane jenengan sedaya, semoga bisa segera terwujud. Karena terkadang kita ini tahu sesuatu hal yang baik tapi nggak mampu melakukan kebaikan. Makanya ada di dalam sholat yang sering kita ulang-ulang, ihdinas syiratal mustaqim. Bukan berarti kalau agama kita itu nggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Terkadang ada yang menggunakan ayat ini untuk menyerang kita. Loh, kalau ihdinas syiratal mustaqim berarti orang Islam itu belum tahu jalan yang benar. Enggak. Karena kadang kita sudah tahu sesuatu hal yang benar tapi tidak mampu melakukan kebenaran. Kita sudah tahu ini buruk tapi tetap melakukan keburukan. Ini butuhnya kita itu nyambung sama pusat. Ini butuhnya kita itu minta pertolongan sama Allah. Karena contoh ya, ada orang mampu berjalan berkilo-kilo ke pasar, ke kantor, tapi untuk jalan yang melakukan 2 rakaat sholat subuh aja lo nggak mampu. Ini kan berarti bukan masalah tentang kemampuan, tapi dimampukan. Loh, ini orang kadang menggunakan ayat ini, wah kamu itu berarti enggak, agamamu itu belum tahu jalan yang benar. Enggak kayak gitu, enggak. Bukan kayak gitu. Tapi ya ini antara tentang mampu atau dimampukan. La haula wala quwata illa billahil azim. Dan yang lebih penting lagi, sekarang ini banyak orang yang tahu sesuatu hal yang baik tapi bukan untuk kebaikan, tapi untuk memanfaatkan. Kayak contoh, tahu hukum agama tapi digunakan untuk membenturkan antara agama dan negara. Ini bosok. Auzubillahi min dzalik. Saya siap mati perang kalau dalam hal kayak gini. Kebanyakan apa? Mungkin mohon maaf, saya katakan orang Wahabi, saya katakan. Tahu sesuatu hal yang baik tapi digunakan untuk membenturkan antara agama dan negara. Sekarang coba masyarakatnya diadu domba untuk benci ke negaranya. Ini bosok enggak? Bosok ini kayak begini ini. Kalau dulu hal yang buruk sama kiai itu diajak baik, ya kan? Sekarang yang baik dijelek-jelekan.
Orang tahlilan dibitah-bitahkan kok. Orang sholawatan disirik-sirikan. Loh, kemarin waktu saya maulidan didatangin orang saya. Saya didatangin orang, saya sudah ngomong sama Pak Kapolsek. Cuman kata beliau sementing nggak kriminal aja, kalau cuma datang nggak apa-apa Gus, ya wes saya. Saya kemarin kan maulidan bikin acara, saya nyembeli kambing kemarin kan 9. Terus saya kan ngundang tetangga-tetangga, terus ngundang kiai kan. Ada yang datang ke sini karena waktu kemarin masih viral sih. Dikatakan yang bid'ah lah, yang syirik lah kayak gitu. Loh, saya nyembeli kambing saya kok. Saya tanya begini kemarin waktu kemarin saya dikatakan bid'ah itu. Kalau jenengan mengatakan saya bid'ah, saya syirik, sekarang ada larangan waktunya nggak baca Al-Quran? Ada larangannya nggak? Ada larangan tempatnya nggak kecuali di kamar mandi? Apa ini di kamar mandi? Kalau sekarang waktunya nggak dilarang, saya waktunya sekarang apa sih? Sore kok, malam kok, nggak terlalu tengah malam. Tengah malam juga sebenarnya nggak dilarang, kalau tetangga nggak ngelarang. Terus tempatnya saya ini di pondok pesantren loh, bukan di kamar mandi. Terus yang kamu salahin dari saya itu apa gitu? Katanya nggak ada tuntunannya, matamu itu dah. Wong aku wedhusku lahir aku seneng kok, mosok anakku lahir aku seneng kok, mosok Kanjeng Nabi lahir aku ora entuk seneng. Kan aneh seperti ini. Makanya sesuatu hal yang baik itu butuh tempat yang baik, karena kalau enggak ya jadinya keseleo tak keseleo. Kayak mungkin gini ya, jenengan pernah datang ke Walimatul Urus, ada kiai yang bilang bahwa ngambil salah satu nyuplik hadis yang mengatakan bahwa seandainya manusia boleh menyembah manusia, maka seorang istri wajib menyembah suami. Tapi kalau ilmu ini yang pakainya laki-laki, rumah tangga berantakan. Karena ilmu ini artinya pakai perempuan. Jadi kalau ada baju yang bagus itu, walaupun bagusnya kayak apa, jangan dipakai laki-laki. Kalau itu baju perempuan jadi bencong kamu gitu. Harusnya yang dipakai itu ya seperti yang disampaikan baginda Rasulullah, bahwa lelaki yang paling baik itu yang paling baik sama istrinya, itu yang kamu pakai itu. Ini kalau nggak paham hal kayak gini, akhirnya ya salah paham. Kayak sekarang ini banyak yang keseleo. Jadi ceramah pakai hadis, pakai sesuatu hal yang baik, tapi untuk membenturkan antara agama dan negara. Ini bosok ya begini. Nggak belajar dari negara Timur Tengah, hancur karena seperti ini. Pokoknya kalau ya ikut NU ya pasti selamat. Kalau prinsip saya, kalau ikut yang lama-lama itu selamat. Yang baru-baru tuh kebanyakan imitasi, palsu. Atau niku. Intinya ini tadi jenengan datang untuk ini ya, untuk ngundang saya ya, bukan untuk nangkep saya, bukan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih matur suwun. Nyun tungane Gus. Mungkin kalau badhe pindah Tulungagung mungkin lancar. Pindah Tulungagung? Enggak ketemu saya no. Ya, aslinya nggih mboten. Kok sampean ngikuti saya? Saya juga kan mau bikin pondok di Tulungagung. Kok ya bisa bareng ya? Alhamdulillah. Ya mungkin. Cuman kahanane kudu pindah teng mriko. Kali ku wonten bature. Saya nembe ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun orang tua sudah meninggal, kalau pengen usahanya jenengan, karir jenengan terus berkembang itu, setiap malam kirimkan 77 kali Al-Fatihah. Paling dikit 7 kali. Kalau karir jenengan nggak nanjak, kesini ludahi muka saya. Bahkan kemarin itu ada orang yang usahanya itu benar-benar bangkrut, minta amalan ke sini, orang Bekasi yang kemarin masuk ke YouTube saya itu. Jadi beliau itu punya properti, jadi jualan properti itu nggak laku-laku 2 tahun. Kalau corona kemarin kan nggak ada yang beli rumah, terus ke sini minta amalan. Saya bilang kamu tiap malam itu kirim Al-Fatihah 77 kali untuk orang tuamu. Baru kemarin 1 bulan ke sini ngasih uang saya 25 juta. Karena laku 17 kapling. Terus akhirnya beli lahan lagi, bikin rumah lagi. Karena gini sebenarnya Kang,
banyak orang itu hidupnya sengsara bukan karena nggak pernah didoakan orang tuanya, bukan. Orang tua pasti mendoakan yang baik. Yang jadi masalah, anaknya ini nggak mau mendoakan orang tuanya, sehingga doa dari orang tuanya nggak sampai ke anaknya, karena nggak ada sambungannya. Jadi kayak gini loh, analogikanya itu, kayak orang tua itu sudah ngasih tempat air besar, gitu kan. Nah, terus kita ini bingung cari air setetes, 2 tetes kayak gitu, seember, 2 ember. Padahal kalau kita mau nyambungin diri kita ke orang tua, grojok, dan itu nggak habis-habis, karena itu dari pusat, dari Allah. Nggak cuman kita ngambil seember, 2 ember dari tempat air, bukan. Jadi banyak orang yang hidupnya sengsara itu bukan karena nggak pernah mendoakannya, tapi anak yang nggak mau mendoakan. Kemarin itu saya ketolong itu karena dari Pak Wawan itu, Waka itu, Pak Waka, Pak Waka ini, wakil Kapolsek ini, wakil Kapolsek di sini. Jadi saya itu kemarin itu, ya yang saya ceritakan kemarin itu, jadi ada 2 orang itu LSM, satu kepalanya buta itu, beliau itu datang ke sini. Beliau bilang kalau saya itu diundang pembersihan rumah, kan? Di mana? Di Blitar sini, tepatnya di Karangsari lah. Saya ngomong aja. Terus saya bilang iya nanti gitu. Terus malamnya itu selesai pengobatan, orangnya telepon, saya suruh berangkat ke sana pembersihan rumah gitu. Intinya rumahnya minta diruqyah gitu, siap gitu. Saya mau berangkat. Saya mau berangkat, Pak Waka ini telepon saya. Gus, jenengan ke rumah saya dulu gitu. Kenapa Pak itu? Pokoknya sebentar aja. Wah, saya mau pembersihan rumah Pak. Sebentar aja Gus itu Pak Waka. Terus saya tanya kenapa itu? Keponakan saya sakit itu. Ada Pak Wawan yang sekarang di Polres bagian apa itu? Bagian apa Pak Wawan? Patroli di patroli. Terus akhirnya ini tolong Gus, keponakan saya ini sakit perut. Gue rumah sakit tahu wis, ora mari renio deloken. Ya wis, akhirnya saya bilang sama anak santri saya, kita mampir dulu tempatnya Pak Waka gitu, ke rumah dinas. Saya ke sana, sampai di sana ternyata keponakannya digilingi ngaten. Ruqyah, suwi ra mari-mari. Dari mulai jam 8, jam 9, 10, 11, 12 sampai jam 1 malam. Panggah ngilingi, iki donga kurang mandi cak. Kakek dosa iki aku paling ngono. Enggak sembuh-sembuh saya doakan sampai jam 1 malam. Terus orang yang ngundang saya itu terus telepon. Tapi karena saya lagi nanganin orang sakit keponakan Pak Waka, jadi saya nggak tega mau ninggalin. Terus saya doakan sampai jam 2:30, jam 3 baru. Kok ya delalah. Delalah itu sakitnya itu sembuh, itu jam 3 itu udah nggak sakit lagi. Karena sudah jam 3 sampai sama Pak Waka tuh kan saya kecapean ngobrol, dibikin kopi sampai subuh. Subuh tuh orang telepon, ayo undang Rene gitu, yang undang saya itu. Saya bilang, waduh Pak, aku kecapean besok aja lah. Kayak gagal saya pulang. Besoknya setelah selesai pengobatan jam 8 malam, ya jam segini kayak ginilah. Jam 8 itu saya sudah siap-siap, mobil sudah disiapkan di gerbang waktu itu di Padepokan Lama. Saya mau berangkat itu ada motor trail 2 orang, motor 2, 4 orang. Turun dari motor langsung, Gus mau kemana? Kalau tadi pemeriksaan rumah. Saya Gus aku tak ngomong. Nggih monggo. Enggak, saya pengen ngomongnya berdua aja di dalam aja gitu. Nggih pun gitu. Ternyata anggota. Terus akhirnya saya ajak masuk ke dalam. Anggotanya itu Pak Wan kenal. Itu dari anggota Angkatan Darat. Bukan dari kepolisian. Beliau bilang gini, jenengan nggak usah berangkat. Ning kene ae. Aku tulung gekno kopi. Aku guyang-guye. Terus akhirnya saya suruh Kang Dani bikinin kopi gitu. Bikinin kopi terus ngobrol. Nyapo ngetok budal nyapo aku ngono. Diundang wong oleh duit aku ngono. Lu tenanan kok. Orangnya itu mau ngasih uang kok. Udah janji sama saya mau ngasih 20 juta. Cuman jangan berangkat. Sampean ngerti gak iki? Orang sampai wallahi katanya, demi Allah.
sampean tuh dek sana wes disiapin perempuan. Wes disiapin perempuan, itu perempuan malam, umurnya sekitar 14-17 tahun. Orangnya nanti bilang sakitnya dek kelamine. Kayak wis dideleh dek kamar. Nek kamarnya nek kamerane. Sampean kok digerebek dilapor nih. Tenan ah. Oh ya wis tak sidang budal aku ngono. Saya orangnya lagi ngobrol sama saya itu sampai tak rekam. Mau saya jadikan barang bukti. Sampai sekarang ada rekamannya. Nanti jenengan kalau mau minta boleh. Intinya orangnya itu bilang gini, ayo ndang budal. Terus saya bilang, nanti Pak lagi ada tamu. Uangnya malah nesu. Dan saya nggak pernah dimarahin sama pasien seperti itu. Sampean kurang ah duitnya. Lek aku bayar kurang ah. Sampean njaluk piro? Saya keta. 100 ngono. 100 juta kayak gitu. Demi Allah, ada videonya. Bisa nanti ditunjukkan. Enggak Pak, ini malah saya tambah curiga. Loh beliau ini ketawa-ketawa di depan saya. Ketawa-ketawa beliau ini. Enggak pernah ada pasien yang kayak gitu sama saya, itu enggak ada. Semakin dia marah, semakin saya curiga. Sampean nyeparakne aku ta? Sampean dikira aku enggak di duit to? Oh, Pak No Samsudin ki nambani uang mergo duite. Ya wis kita bayar 100 rene. Saya bilang enggak Pak, lagi ada tamu gitu. Akhirnya besoknya datang lagi, saya enggak mau. Enggak datang. Saya ini sampai beberapa waktu gitu akhirnya dia enggak datang lagi. Itu masih ada videonya sampai sekarang. Masih ada. Jadi apa ya, banyak hiburannya di dunia seperti ini itu. Dan dari beberapa anggota yang kenal dengan saya itu memang bilang kalau ini di belakangnya ini kaum Wahabi, di belakangnya dibayari kayak gitu. Dan beliau juga cerita sama saya, beliau ini kan teman saya, cuman orang-orang itu nggak tahu kalau ini itu ya teman saya. Jadi sering dengerin ceramah saya, terus nganggap saya itu saudaranya kayak gitu. Ketemuan 11 orang. Ya ini termasuk dari ini yang menjebak saya ini. Itu beliau yang itu saya. Akhirnya ya beliau sendiri yang ini. Pokoknya selama niat kita baik, insya Allah ya ditolong sama Allah. Yang penting kelakuan kita aja. Jadi kalau saya punya prinsip itu, ya takutlah sama perbuatanmu sendiri gitu. Kalau perbuatan kita baik ya pasti baik gitu. Kalau perbuatan kita buruk ya sepinter apapun kita nutupi kan ketahuan. Sepinter apapun itu. Yang namanya kotoran bangkai itu mbok kamu tutupi rapinya kayak apa ya, baunya akan tercium jua. Kaporannya sudah ganti ya? Sudah ganti ya? Baik lah itu beliau. Januari ini kok. Baik banget, Masya Allah. Saya itu kemarin cuma ditepuk sini saya. Saya kan sempat sowan ke sana, terus waktu sidang itu saya cuma ditepuk gini. Yang sabar, besok-besok lagi lebih dekat sama warga kayak gitu. Intinya kayak gitu. Oh niku pas Pak Panji Anom. Ini istimewa itu orangnya. Itu sholatnya enggak pernah belum. Tapi kalau saya pernah jaga di sana setiap subuh itu mesti. Saya itu ke rumah beliau itu 2 kali saya. Waktu habis sidang itu kan salat jamaah sama saya itu kan. Habis waktu itu kan sampai waktu ini molor. Yang jatahnya cuma 2 jam jadi 5 jam karena saya ngoceh terus. Karena waktu ada dari beberapa tanya, saya jawab 100 kali. Tanya saya jawab 100 kali. Waktu sholat jamaah, dan saya itu jawabnya sambil nangis loh. Sambil nangis saya. Apalagi tentang Banser. Loh, saya ikut Abbas Suyuti Al-Ghazali, saya itu ngebelengin Banser, saya bilang kayak gitu. Dan Banser yang datang ke sini itu nggak saya gunakan untuk jaga saya. Mereka itu datang karena ikut gembelengan saya. Ikut gembelengan dek saya. Bukan mereka itu jaga saya, kalau mau minta bantuan Banser 1000 saya bilang gitu. Ngapain 1 orang gitu. Kayak gitu. Sambil nangis saya itu nerangin. Terus ada tanya tentang ini, saya jelasin sekalian gitu. Saya bawain kitab saya, bawain ini saya. Hanya waktu sholat jamaah sama Kapolres cuma ditepuk, yang sabar katanya. Besok lebih dekat lagi aja ke masyarakat gitu. Siap kata saya. Udah ganti sekarang. Udah ganti. Ini kita Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Ke Kombes
latih riko. Siap. Kemarin yang baru datang ke sini itu juga ya dari mana itu Pak? Kapolres dari mana itu kemarin? Yang ini Pemindahan. Jember. Itu api doa mawon. Semoga semuanya selamat. Minta nasihatnya juga kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin kurang baik di sini ya sampean kasih tahu aja. Karena di sini juga tidak pernah sekalipun menjanjikan kesembuhan, tidak. Oh pasti ini sukses nih ya enggak. Kita ini di sini hanya mendoakan saja. Masalah hasilnya itu kita pasrahkan kepada Allah. Bahkan kalau setiap ada apapun yang mau beli madu atau kunir, selalu kita bilang ini hanya sebuah sarana. Yang kesini yang nggak berhasil ya banyak. Gitu. Jadi orang itu semakin banyak keinginannya, semakin banyak kecewanya. Makanya saya pribadi dari dulu tidak punya keinginan yang muluk-muluk. Termasuk kepada istri saya. Pokoknya yang penting bojoku urip, belum sholat kayak gitu aja. Kalau kita sampai lagi pergi kayak gini terus nanti punya istri terus sampai berharap nanti di rumah istri nyambut, maca ayu, guyang-guyu, malah kecewa nanti. Orang itu semakin banyak keinginannya, semakin banyak kecewanya. Boleh kita itu pengen punya jabatan, pengen punya pekerjaan bagus, pengen punya rumah, pengen punya mobil, silahkan. Itu namanya supiah, silahkan. Yang penting jangan sampai terkekang dengan keinginan. Wong kita masih kecil aja bahagia dengan main kelereng aja kok. Kenapa sekarang kita itu bahagia harus nunggu punya rumah, harus nunggu punya mobil. Ini lagi, pengen punya istri cantik. Delalah sing mbok demeni ra gelem, bunuh diri wingo. Itu siapa yang nyuruh kamu tuh aku bahagia nikah sama dia itu pikiran kayak gitu tuh yang nentuin kayak gitu siapa gitu loh. Kok mau-maunya mengekang kebahagiaan dengan keinginan. Kan goblok. Saya itu alhamdulillah dari dulu ya nggak pengen jadi Gus. Wong Gus itu saya dapat karena ibu saya dari Solo. Cuman saya nggak pernah ngomong di media. Sekarang aja ngomong. Saya itu punya langsung, saya itu pernah diundang langsung di keraton. Nasab saya juga di situ ada. Saya itu Kanjeng Raden Tumenggung, saya itu KRT gitu. Bukan cuman KRT. Ada tanda tangannya, ada itu. Cuman kan ya kalau ditanya, "Sampeyan itu nyapa dipanggil Gus?" Ya Gus itu cah bagus ngono aja kayak gitu. Ya alhamdulillah dari dulu saya itu nggak pengen punya pondok, nggak pengen punya apa-apa. Yes, yang penting jalanin aja. Ya alhamdulillah dapat segalanya itu kan berkah dari orang tua karena izin Allah itu aja. Oke, sampaikan ke beliau, sampaikan ke atasan kalau intinya insya Allah kalau memang Allah mengizinkan nanti saya datang. Kalau belum bisa datang ya karena banyaknya kegiatan, karena saya juga harus ngurus orang gangguan jiwa, terus ngurusin saya juga sebenarnya ngurusin anak-anak yatim kayak gitu kan, terus belum juga ngurusin santri yang di sini gitu. Jadi saya itu sudah 7 tahun, boleh tanya ke istri saya, ke anak-anak saya itu sudah 7 tahun nggak pernah tidur malam, nggak pernah saya itu tidur malam, tidur siang paling nanti jam 9 bangun jam 1 itu udah 7 tahun. Pokoknya intinya siapa orang yang mau bangun malam jam 1 sampai jam 5 saja pasti hidupnya berbeda. Pasti hidupnya berbeda. Karena 1 sampai 5 ini ilmu kaji diri. Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua. Yang kelima ini diri kita. Pokoknya siapa orang yang mau bangun malam di antara jam 1 sampai jam 5 hidupnya itu pasti mulia. Kan praktekno Kang. Praktekno. Mau bangun malam di antara jam 1 sampai jam 5 41 hari aja nggak putus, hidupnya pasti beda. Mana kowe nasir cawe wedok ya? Ini ada amalannya. Di dalam kitab Al-Aufaq ada atau kitab Mambaul Hikmah. Sampe nasir wong wedok ya, wong wedok iki wayu. Sampe itu naksir, pengen nyedeki. Bangun aja jam 1 malam. Sampai jam 5 nggak tidur. Baca ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wes to, kula nganu kintil karo awakmu jajal entah. Karo dibuatin sing kan. Sampean pengen naik jabatan atau kalau enggak ya hal-hal yang tajribah ya.
Yang tajribah itu hal-hal kayak jenengan itu pengen apa, yang penting satu aja, tujuannya satu dulu apa gitu. Bangun dimulai jam 1 malam sampai jam 5, terus ini bisa istiqomah selama 41 hari, sama aja 4 sama 1 ya 5. Itu nanti hidupnya orang itu pasti beda, dan insya Allah nanti akan dijabah oleh Allah. 5 itu ilmu kaji diri, kembali lagi ilmu kaji diri. Oke, ngoten mawon, semangat semuanya, berjuang karena Allah. Pokoknya kalau bekerja itu jangan niat untuk mencari uang, sulit. Kebanyakan doa itu sulit diijabah sama Allah karena apa? Karena melekat, paham melekat nggih? Seharusnya kalau orang punya hutang, pengen hutangnya lunas, terkadang kalau dia sholat duha susah diijabah itu karena dia melekat. Tujuannya hanya pada keinginannya, tapi tidak kepada yang punya. Ngilani enggak? Ngilani. Kamu pengen dunia, saya contoh, aku di duit. Kamu kesini cuma karena pengen uang saya, kira-kira saya gila ragu? Gila. Harusnya kamu tuh benar-benar mendekat ke saya, mahabbah ke saya. Kalau kamu pengen dunia, dekati yang punya dunia, itu nanti cepat. Jadi saya itu setiap kali berdoa itu bukan pengen dapat uang, tapi saya itu pengen membagi-bagikan uang. Jadi jenengan kalau bekerja niatnya pengen nyenengin keluarga, loh iki kan mata duit aja gitu. Boneng iki. Niatno pengen nyenengno ibumu, pengen nyenengno bapakmu, pengen nyenengno bojomu, pengen nyenengno adikmu, bar kuwi turane kena nggo nyenengno tanggamu, terus selanjutnya bisa membantu saudara kita yang nggak punya. Kalau mindset jenengan ini benar-benar sampean tancapkan, saya yakin dan hakul yakin ijabah nanti. Istajabilakum, pokoknya jadilah kun fayakun. Mindsetmu dirubah dulu. Ojo mikir golek duit. Dunia itu semakin bawa kejar, itu semakin mempermainkanmu. Loh, Amit, Kang, ini bisa dibuktikan kok. Saya itu nggak ngomong-ngomong toh. Saya ngomong apa yang sudah saya amalkan kok. Jadi ketika kamu itu mindsetmu berubah, kamu itu saya pengen menyenangkan orang tua saya pengen menyenangkan ibu saya pengen menyenangkan adik saya pengen menyenangkan istri saya pengen menyenangkan anak saya nanti pengen bantu tetangga saya pengen bantu orang yang nggak mampu. Jadi itu nanti dirubah mindset, jangan cari uang malah gak oleh duit entek-entekan, nggak barokah. Karena pikiran ini akan menentukan apa yang kita dapatkan. Bahkan Allah sendiri berfirman bahwa aku ini tergantung dari prasangka hambaku. Wow. Insyaallah. Semoga semuanya sukses nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tak mau datangin Mbak Marlena dulu. Ya. Dan mohon doanya untuk panjenengan semuanya, semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.